Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alia Ningrum dengan NIM 2012355. Saya dari kelas PAI 3K. Di sini saya akan membuat video pembelajaran kreatif untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Fikih Muamalah dengan materi arisan online menurun. Materi yang pertama, pendahuluan. Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi sangat berpengaruh pada kehidupan manusia, sehingga segala sesuatu kegiatan bermuamalah yang biasa dilakukan harus bertemu langsung kini dapat dilakukan secara online. Salah satunya saat ini yang menjadi tren pada kalangan masyarakat yaitu arisan. Arisan yang biasa dilakukan dengan secara langsung kini dapat dilakukan via virtual. Hal ini sering disebut dengan arisan online. Arisan online merupakan suatu arisan yang pelaksanaannya tidak secara tatap muka, tetapi melalui platform sosial media seperti Facebook, WhatsApp, Instagram, Telegram, dan beberapa platform lainnya. Sehingga peserta tidak lagi tatap muka, serta pembayarannya dilakukan secara transfer. Arisan online biasanya dikelola oleh admin atau owner. Arisan online menurun adalah sistem di mana setiap anggota akan membayarkan jumlah uang yang berbeda-beda. Semakin tinggi nilai yang dibayarkan oleh anggota, maka semakin cepat anggota tersebut jatuh nama dan mendapatkan hasilnya. Meskipun dengan nominal yang tidak sepadan, namun bagi anggota yang berada di urutan akhir, meskipun harus menunggu lama, akan mendapatkan bunga yang lebih besar. Jadi, penting untuk membahas arisan online menurun dalam fikih muamalah, agar masyarakat dapat memahami resiko dan bagaimana menjalankan arisan sesuai dengan prinsip syariah. Materi kedua membahas fenomena. Arisan menurun merupakan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat Indonesia baru-baru ini, di mana jika kita mengikuti arisan tersebut, maka kita akan mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang besar, dengan ketentuan mengambil nomor urut akhir. Dengan alasan tadi, banyak masyarakat tergiur untuk mengikuti arisan tersebut. Ditambah lagi dengan sistem online yang tidak mengharuskan para anggota untuk berkumpul, sehingga dapat dilakukan di mana saja dengan waktu yang telah disepakati. Dalam fenomena arisan online sistem menurun, anggota yang berada di nomor awal menyetorkan jumlah lebih besar, misalnya Rp350.000 untuk nomor 1. Sementara anggota di nomor akhir menyetorkan lebih sedikit, misalnya Rp100.000, tetapi mendapatkan hasil atau keuntungan yang sama, seperti 6 juta dalam 10 hari. Secara tidak langsung, sistem ini menciptakan pola mirip investasi, di mana anggota awal menanamkan modal lebih besar untuk mendukung keuntungan yang akan diperoleh anggota di nomor akhir. Sistem ini rentan terhadap penipuan dan pengelolaan dana yang tidak transparan. Ketidakjelasan dalam perjanjian dan kurangnya pengawasan dapat menyebabkan kerugian bagi anggota, terutama bagi mereka yang berada di urutan awal. Materi ketiga, tinjauan fikih muamalah. Menurut beberapa pandangan ulama, arisan online menurun yang memberikan keuntungan lebih besar kepada nomor akhir dianggap sebagai riba dan dilarang oleh hukum Islam. Hal ini karena arisan online sistem menurun dapat disamakan dengan akad hutang piutang yang berbunga. Dalam akad pinjaman, setiap orang yang menerima uang adalah peminjam terhadap anggota yang belum menerima. Dalam setiap pinjaman, yang menarik manfaat atau persyaratan dihukumi sebagai riba. Materi yang keempat, solusi dan rekomendasi fikih muamalah. Jadi, yang pertama, hilangkan unsur riba. Sistem menurun seringkali melibatkan biaya tambahan bagi peserta yang mendapatkan dana lebih akhir. Hal ini dapat dianggap sebagai riba tambahan yang tidak sah dan harus dihapuskan. Semua peserta harus mendapatkan jumlah yang sama tanpa tambahan atau pengurangan. Yang kedua, gunakan akad yang jelas dan sesuai syariah. Terapkan akad qard pinjaman tanpa bunga jika sistemnya berupa pinjaman, atau gunakan akad ta'awun tolong-menolong
untuk menjadikan arisan sebagai bentuk saling membantu. Yang ketiga, transparansi dalam pengelolaan. Pastikan seluruh mekanisme, jadwal, pembagian dana, dan aturan arisan dipahami oleh semua peserta. Transparansi mencegah terjadinya gharar, ketidakjelasan yang dilarang dalam Islam. Yang keempat, hindari unsur gharar dan zalim. Jangan ada ketidakjelasan dalam alur dana, pembagian keuntungan, atau aturan partisipasi. Pastikan tidak ada pihak yang merasa dirugikan akibat arisan online. Yang kelima, konsultasi dengan ahli syariah. Sebelum menjalankan sistem arisan, diskusikan mekanismenya dengan ulama atau pakar syariah untuk memastikan seluruh proses sesuai dengan prinsip Islam. Arisan online itu atau arisan menurun itu, yang dimaksud arisan menurun ini tidak seperti arisan konvensional yang dimana beberapa orang berkumpul, ada 10 orang, 20 orang, kemudian menyetorkan uang, kemudian diundi atau dikocok ya, biasanya sistem konvensional itu yang keluar namanya itu yang dapat secara utuh. Nah, ini beda. Arisan ini, arisan menurun beda, dimana ini ada istilahnya, ada owner, terus ada member ya, bahasanya invest itu, dan ada bahasa juga get 50.000, get 50 juta, get 500 juta, dan seterusnya dan seterusnya. Seperti apa sistemnya? Nah, ini saya berikan ilustrasinya, sahabat-sahabat. Jadi seperti ini. Seumpama ada 10, ini saya contohkan ada 10 orang yang mengikuti arisan menurun ini. Nah, jadi title-nya jet 1 juta, anggotanya 10 orang. Nah, kalau konvensional harusnya per orang 100.000. Tidak kalau ini. Jadi kalau ini ada 10 orang ya, sahabat-sahabat. Pertama kali itu adalah milik admin. Biasanya alasannya kenapa admin yang harus dapat, ini owner bahasanya ya, owner yang harus dapat. Kenapa? Untuk menalangi takutnya ada yang tidak bayar, sehingga si owner ini bertanggung jawab secara penuh gitu, sahabat-sahabat. Nah, kemudian yang mau ambil nomor 2, dia diharuskan membayar di setiap setorannya selama 10 kali 200.000, mohon maaf. Di nomor 3 150.000. Di nomor 4 100.000 sampai nomor 9, di nomor 10 50.000. Artinya bagi yang butuh uang, nah ini saya ambil nomor 2 aja gitu kan, 200.000. Coba kalau 10 kali berapa, udah 2 juta, sehingga udah dari sini udah sangat ketahuan ya, sahabat-sahabat bisa menyimpulkan dari sini udah rugi 1 juta. Di nomor 3 bayarnya 150.000, sehingga rugi 500.000 udah. Justru yang terakhir dapat 50.000 ya, dapat 50, bayar 50.000, artinya kali 10 kali 500.000, sehingga untung dia 500. Nah, itu arisan menurun seperti itu, sahabat-sahabat. Intinya di sini kan jelas ada riba ya. Jelas ada riba ketika ambil nomor 2. Nah, ini yang 2 kali lipat, 100% dia bayar bunganya. Bunga aja, kalau saya nyebutnya dibungain, cuma modusnya ini kan modus yang licik dan canggih gitu kan. Dan 150 nomor 3, sehingga dia harus menyetor total 1.500.000 selama 10 putaran. Nah, kalau yang 4, 5, 6, 7, 8, 9 ini normal. Nah, di sini normal seperti biasa, ada 10 kali ya bayar 1 juta. Cuma arisan ini berbahayanya ya. Biasanya ada sistem bonus. Jadi untuk untuk merekrut anggota-anggotanya nih, biasanya diajaklah orang-orang itu di suatu tempat yang mewah gitu kan, kemudian dikasih bonus apa, dikasih display, ditampilkan oleh si owner ini seakan-akan dia sukses dan lain sebagainya. Padahal tidak, padahal hanya untuk menjerat korbannya untuk mengikuti arisan menurun ini, yang versi saya ini sangat berbahaya sekali, sahabat-sahabat. Baik, cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.